Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidem. Kali ini kita akan bercerita tentang Ekalaya atau yang sering kita dengar dengan sebutan Bambang Ekalawieu, serta kutukannya yang menyebabkan terjadinya perjudian antara Pandawa dan Kurawa. Cerita-cerita ini sengaja kami sajikan untuk menemani anak-anak selama liburan Galungan dan Kuningan. Untuk itu, selamat menyimak. Ekalaya adalah seorang pangeran dari negeri Nisada yang merupakan putra dari Raja Hiranyadu. Negeri Nisada adalah negerinya para pemburu. Negeri ini dibangun oleh leluhur Nala. Suatu ketika, Ekalaya hendak pergi ke negeri Astina untuk mencari ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan seperti memanah. Karena negeri Astina adalah negeri yang dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab sastra yang termasyhur. Ia memohon izin kepada ayahnya, Raja Hiranyadu, dan beliau merestui keputusan dari Ekalaya. Ekalaya seorang remaja yang tampan, berwajah bersih, tubuhnya tegap, warna kulitnya agak hitam, dan berpenampilan yang sederhana. Dengan melewati ribuan hektar daratan untuk menuju ke Astinapura, naik turun gunung selama kurun waktu yang cukup lama untuk tiba di negeri tersebut. Negeri Astina adalah negeri para Wangsa Bharata yang pada saat itu mempunyai ratusan pangeran, yaitu Pandawa dan Kurawa. Mereka dididik dan dibimbing oleh Guru Drona di asrama yang berada di tengah hutan. Salah satu muridnya yang paling menonjol adalah Arjuna. Guru Drona telah bersumpah untuk menjadikan Arjuna sebagai pemanah ulung nomor 1 di dunia. Ekalaya berhasil tiba di asrama Guru Drona yang waktu itu tengah beristirahat setelah mengajar murid-muridnya. Ekalaya dengan penuh kesantunan menghadap pada Guru Drona. Dirinya memohon kepada Guru Drona agar diangkat menjadi salah satu muridnya. Karena Guru Drona tengah bersumpah yang hanya mau mendidik dan membimbing ataupun mengajar putra-putra Bharata, sehingga Ekalaya ditolak untuk diterima sebagai muridnya. Walaupun demikian, Ekalaya tetap menganggap Guru Drona sebagai gurunya. Hingga tiba di suatu tempat di tengah hutan. Di sana Ekalaya memutuskan untuk berlatih seni memanah dengan membuat arca Guru Drona yang diyakini sebagai pembimbingnya. Sekian lama berlalu, Pangeran Pandawa dan Kurawa pergi ke tengah hutan untuk berburu dengan mengajak beberapa anjing. Salah satu anjing mereka pergi jauh ke tengah hutan sampai pada tempatnya Ekalaya. Ekalaya yang sedang berlatih
merasa terganggu oleh gonggongan anjing itu, lalu memanahnya dan mengenai tepat mulut anjing itu. Melihat kejadian itu, para Pandawa dan Kaurawa terkejut dan segera melaporkan kejadian itu kepada Guru Drona. Guru Drona langsung terkejut dan mencari orang yang memanah anjing itu bersama para Pandawa dan Kaurawa. Sambil berpikir, siapa yang mempunyai kemampuan memanah seperti itu yang luar biasa hebatnya? Karena selain Resi Bhargawa, tidak ada yang bisa menyamai kemampuan Guru Drona dalam hal memanah. Hingga tiba di tempat Ekalaya, Guru Drona terkejut bahwa yang mempunyai kemampuan memanah itu adalah Ekalaya, seorang anak yang ditolaknya untuk menjadi muridnya tempo hari. Sambil berkata, Guru Drona bertanya, "Siapa yang mengajari kemampuan memanah, nak?" Ekalaya dengan tersenyum tenang menjawab, "Engkaulah guru." Guru Drona terkejut dipanggil guru. Tidak lama kemudian, Ekalaya memperlihatkan patung yang mirip dengannya. Melihat hal itu, Pandawa dan Kurawa terkejut, terutama Arjuna yang merasa dibohongi oleh gurunya sendiri karena telah berjanji menjadikannya sebagai pemanah nomor 1 di dunia. Namun kenyataannya Guru Drona memiliki murid yang lain yang lebih hebat dari dirinya. Menyadari hal itu, Guru Drona mempunyai ide untuk meminta jempol kanan dari Ekalaya sebagai bayaran karena telah mencuri ilmunya yang secara diam-diam dipelajari olehnya, dan mengatakan sesuatu kepada Ekalaya. Perbuatan mencuri tidak jauh dari berjudi, seperti yang dilakukan oleh leluhurmu di negeri Nisada, sampai mempertaruhkan negerinya. Namun, dengan penuh senyum, Ekalaya kemudian mengambil belati dan memotong jempol kanannya dan diberikan kepada Guru Drona. Setelah itu, Guru Drona beserta para muridnya meninggalkan Ekalaya. Dengan perasaan yang kecewa kepada Arjuna yang egois, Ekalaya berkata, "Engkau sebagai penyebab jempol kananku hilang oleh karena keegoisanmu untuk menjadi pemanah nomor 1 di dunia." Dan sampai-sampai Guru Drona menyebut-nyebut leluhurku. Memang benar, mereka dulunya adalah penjudi. Namun mereka telah sadar, dan ingatlah, pada waktunya nanti engkau juga akan terlibat pada perjudian yang akan mempertaruhkan segala yang kau miliki, Arjuna. Seketika setelah Ekalaya berkata demikian, tiba-tiba petir langsung menyambar di siang bolong. Dan benar saja, Pandawa terlibat dalam perjudian dengan Kaurawa dan tidak hanya mempertaruhkan harta dan negerinya, termasuk istrinya pun dipertaruhkan, yaitu Drupadi. Nah, demikian cerita ini yang menceritakan tentang proses karma. Jadi apapun yang terjadi itu adalah hasil dari karma.
Pandawa yang dikenal sebagai yang terbaik atau di pihak yang benar juga pernah mengalami karma. Nah, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.